problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini. Jadi sehingga kafir ini semuanya kafir. Semuanya tauhid. Wah ya repot lah. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab, sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah berbapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, gue jalalan ngalor ngidul ora mesti bersuara. Ketua partai Islam bisa ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot, wis ketua partai tinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Nah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai di murid swida ewu iso miber kabeh cek sul khotimah. Cara kiai jenenge kiai sapa? Persis. Dadi loro. Dadi wong Islam ku lho. Kalau mereka enggak, mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di surga. Nah, makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kita. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga dan neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwe angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwe angel. Lan akhirnya keterusan ora percaya donga tok mayit bareng iki ya rontok-rontok sisa-sisa. Mergo anggere wis mati iku dianggap wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, jadi salat mayit itu artinya ndongakno mayit. Cuma gayane nganggo salat. Sitok gayane nganggo tahlil. Tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah ana tuntutane Nabi, nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati kuwi jelas keliru. Wong salat mayit itu wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Mana ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge dongakno. Nanti wonten desa separuh Muhammadiyah separuh NU. Nanti ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ke-7. Do teko kabeh mergo redaksine mendoa. Nek muni tahlil bid'ah tapi nak mendoakan. Ana sing wedake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Dan itu ya terus kayak rabitah. Mereka dianggap hukum turunan, no? Turunan dari sholat apa? Jenazah. Tapi mereka nak pitung dino, 40 dino kan kayak tradisi Hindu, do, dari mereka semacam-macam. Cemurut tenanan bantau, sing laris tahlili. Kalau kan jurah laris tahlili, jadi rasa semangat bela. Kalau mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram, kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitab khairul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya.
Kalau semua makan ahli kitab halal, itu Arab. Padahal ayatnya wa ta'amul ladina utul kitabah halal. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong kulkum wadijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan. Itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab ini masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2 jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kula balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir nama? Mekah. Disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ana wal musyriki. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina yaitu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka.